IoT simulator. Nah, di mana IoT simulator ini dikembangkan untuk membantu kita dalam mensimulasikan atau ya membuat gambaran terkait perangkat-perangkat IoT, perangkat-perangkat IoT, di mana IoT simulator ini yang disimulasikan tidak hanya alatnya saja, maksudnya alatnya bisa A, bisa B, bisa C gitu. Misalnya kita simulasikan IoT untuk lampu gitu ya, lalu kita simulasikan IoT untuk lampu ini untuk bisa diubah warnanya, bisa diubah kecerahannya misalnya. Nah, tidak hanya sampai di situ, tapi juga sampai di pemrogramannya ya, yang disimulasikan di sini, bagaimana kita memprogram suatu alat ya, dengan bahasa pemrograman tertentu. Misalnya salah satunya bisa menggunakan Python gitu ya, bisa menggunakan Arduino. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ada dua tipe untuk IoT simulator ya. IoT simulatornya ada dua tipe. Yang pertama itu ada tipe online, contohnya salah satu contohnya adalah Walkway. Kalian bisa coba cari Walkway ya. Di situ cukup banyak ya alat-alat yang bisa disimulasikan, mulai dari Arduino, lalu ada juga sensor-sensor yang lainnya ya, peripheral yang lain yang bisa disimulasikan. Lalu ada juga yang offline, itu Wiliodrine. Di kelas ini nanti kita akan menggunakan yang online aja, di mana kita akan menggunakan Walkway sebagai aplikasi simulator untuk membuat aplikasi atau membuat alat perangkat yang penting. Nah, di simulator ini juga dia bisa seperti yang di realnya ya, nyatanya itu dia bisa menambahkan library yang dibutuhkan ya untuk mengembangkan layanan dari perangkat kita, lalu juga resources-nya dan experience dari IoT-nya gitu ya, pengalaman dari IoT-nya, sehingga ketika kita membuatnya dalam simulator itu kemungkinan besar ya bisa diimplementasikan di dunia nyata. Dari di situ sudah sangat dikembangkan ya untuk menyerupai kenyataannya, realnya seperti apa dari yang ada pin dari setiap sensornya atau dari setiap alatnya gitu ya, itu sudah disesuaikan, dari bentuknya sudah disesuaikan, lalu supportingnya dia supportnya untuk sensor apa, untuk alat apa aja di misalnya di Arduino-nya atau di PSP-nya gitu ya, yang supportnya untuk apa itu bisa disimulasikan di IoT simulator. Salah satunya ini Walkway yang nanti kita akan gunakan. Nah, ini contoh simulator Walkway ya, bisa dilihat di sini ya, ini. Nah, di sini tampilannya ada ya, ini paketnya ESP32 ya. Lalu di sini ada kode programnya ya, untuk membuat kode programnya. Nah, sudah ada contohnya. Nah, ini bisa menambahkan library, bisa menambahkan diagram atau ya data dalam bentuk JSON gitu, bisa ditambahkan sini untuk menyimpannya atau untuk mengambil datanya. Nah, tampilannya juga untuk Walkway ini banyak sudah banyak sebenarnya di Walkway ini untuk contoh-contoh ya, contoh dari pengembangan IoT, simulasi IoT. Ini ada banyak contohnya dari 3x2 LED. Nah, ini sudah ada di dalamnya juga programnya juga sudah
tampilkan di sini ya. Nah, ini untuk kalau kita mau buat dari nol ya, kita mau menggunakan apa boardnya, apakah Arduino atau Raspberry atau Arduino Uno, ya. Beda-bedanya apa aja bisa dicari spesifikasinya, spesifikasi dari boardnya itu ya. Arduino, Raspberry, Arduino Uno, Arduino Mega. Nah, apa kelebihannya, apa kekurangannya itu yang harus kita perhatikan ya. Kelebihan dan kekurangan dari setiap alatnya. Jadi sebelum kita menentukan untuk menggunakannya. Kenapa? Karena di sini di IoT ini sangat dipikirkan terkait dengan ini ya, terkait dengan power atau ya kemampuan ya, di mana alat-alat IoT ini diharapkan bisa bertahan lama, ya, bertahan lama ketika dia dipasang. Ya, jadi bagaimana kita menyesuaikan, menentukan alat-alat IoT-nya ini agar bisa efisien, ya, efektif dan efisien. Powernya tidak berlebihan, tidak juga kurang, tapi bisa pas, ya, sehingga nantinya daya yang digunakan bisa sesuai, bisa bertahan lama. Ya, jadi kita diminta untuk IoT ini bisa buat suatu alat yang bisa seefisien mungkin. Jangan sampai kita berlebihan gitu ya, untuk alat yang kita gunakan. Jangan cuman kita tentukan berdasarkan spesifikasinya. Jadi spesifikasinya udah bagus banget nih, memang sangat bagus, memang yang paling bagus. Cuman kalau misalnya itu enggak semua kelebihannya kita gunakan, yaitu akan menjadi sia-sia gitu ya. Nah, kita nggak pakai yang cukup aja, kenapa harus menggunakan yang paling bagus kan. Kita harus ada pertimbangan-pertimbangan. Oke, ini contoh Lopi, lalu ini contoh untuk yang Wilio Green Simulator ya. Nah, ini untuk yang offline, dimana kita harus download dulu dan juga install aplikasinya. Di sini ini Wilio Green, nah ini serupa juga ya dengan Lopi, tapi ini untuk versi yang offline yang diinstal di PC kita. Nah, ini untuk programmingnya, IoT programming. Di mana IoT programming ini ya pemrograman untuk kita membuat atau mengembangkan suatu perangkat ya, perangkat di mana di situ kita dituntut ya untuk bisa membuat program yang efisien, ya lagi-lagi efisien ya, dengan keterbatasan misalnya perangkat ya, misalnya kemampuan perangkat gitu ya, untuk bisa mengejar daya tahan perangkatnya, powernya seminimal mungkin, bisa power yang kita keluarkan gitu ya. Jadi itu sangat dipikirkan untuk IoT, sehingga nantinya ketika diimplementasikan ya sama tidak menggunakan terlalu banyak daya, karena biasanya IoT itu atau alat-alat IoT itu dikembangkan alat-alat IoT yang kecil-kecil tapi banyak gitu ya, lebih banyak ya. Dimana kalau misalnya alatnya itu kecil, berarti kan pertama biasanya itu kemungkinan dayanya itu menggunakan baterai. Nah, semakin banyak atau semakin banyak kelebihan dari board yang kita gunakan, dari alat-alat yang kita gunakan, itu berarti power yang digunakan akan semakin besar. Nah, kalau misalnya powernya semakin besar, maka daya tahan penggunaan alatnya akan semakin menurun gitu ya. Jadi bagaimana dengan pemrograman ini juga kita buat program yang efisien gitu ya. Kita harus memikirkan gimana caranya agar alat tersebut bisa bertahan lama, ya, bertahan lama. Nggak cuma bisa melakukan suatu hal, tapi
suatu tugas alat tersebut, tapi itu bisa bertahan lama gitu ya. Kenapa? Karena di IoT ini alat-alatnya biasanya memang dikembangkan ya untuk mengirimkan data secara real time ya selama mungkin gitu ya. Jadi harus selalu aktif gitu, untuk perangkatnya. Ya, nah, makanya kita perlu pemrograman ini yang paling efisien, program paling efisien. Karena beda apa namanya, codingan juga akan mempengaruhi ya, efektivitas aplikasinya, efisiensi powernya itu akan bisa mempengaruhi. Semakin banyak kode programnya gitu ya, itu juga akan mempengaruhi power yang digunakan, karena semakin banyak memori yang digunakan gitu ya. Kita harus buat program yang efisien. Nah, untuk bahasa pemrograman yang bisa digunakan itu contohnya ada Arduino, C++ ya basicnya, lalu Python, lalu ada JavaScript. Tapi untuk pemodelan atau untuk ya di Walkly atau untuk simulator atau pengembangan saat ini itu banyak yang menggunakan Arduino. Ya, Arduino. Ya, itu formatnya .ino. Nah, ini lalu ada fungsi-fungsi, ya contoh fungsi-fungsi IoT, dia ada pin mode, ya, jadi modenya itu pin berapa, untuk mode apa, misalnya. Lalu untuk fungsi-fungsi digital write, untuk menuliskan data, untuk membaca data, misalnya digital read. Nah, ini adalah tanda-tanda fungsinya, dan masih banyak lagi fungsi yang disediakan. Atau kalau masih kurang dari bawaan ya, default dari Arduino-nya itu bisa ditambahkan juga library tambahan lagi, yang mana library tambahan itu menyediakan lebih banyak fungsi, untuk digunakan, sehingga aplikasi atau perangkat yang kita gunakan bisa lebih baik ya, bisa lebih banyak lagi fungsi. Nah, ini contohnya untuk di program ya, sampelnya ya di sini. Nah, ini inisialisasinya pertama ya, inisialisasi variabel ya dengan tipe data integer, lalu nama variabelnya, lalu value-nya atau nilainya ya. Nah, ini untuk disesuaikan dan satu kaki button terhubung ke digital 3 Arduino. Berarti ini untuk mengetahui ya, untuk menentukan pin yang digunakan untuk tombol, lalu ini pin yang digunakan untuk LED ya, pin 2. Point setup ini adalah fungsi ya, fungsi di mana ini dijalankan terlebih dahulu ya, untuk setup dulu nih, setup perangkatnya dulu ya, setupnya. Lalu point loop ini adalah fungsi yang dijalankan secara berulang ya, jadi ini akan dijalankan terus-menerus berulang-ulang gitu ya. Jadi memang untuk fungsi defaultnya atau yang ada di pemrograman IoT itu ya, dia punya yang fungsi loop, di mana ini secara default dia akan langsung mengulangi perintah-perintah yang ada di dalam fungsi ini. Misalnya di dalam fungsi ini kita membaca digital read, yang membaca button yang ada ya, di pin 3 gitu ya. Lalu ini variabel kalau misalnya sama dengan 0 ya, dengan 0, nah yang dilakukan LED menyala ya. Lalu delay 1 detik, kalau selain itu, kalau nggak sama dengan 0 maka dia mati, delay 1 detik. Maka ini akan dilakukan terus menerus gitu ya. Jadi minimal misalnya dia yang lampu
LED menyala itu minimal dia menyala 1 detik. Baru dia cek lagi, kalau misalnya masih sama nilainya, maka dia akan menyala lagi selama 1 detik. Dia akan terus-menerus melakukan perulangan ini ya, void loop, ID loop. Ini untuk contoh programnya ya. Setup ini untuk awal pada saat dinyalakan ya, untuk pengaturan awal. Lalu void loop ini untuk dijalankan terus-menerus oleh perangkat. Ini program. Lalu IoT dashboard. Nah, IoT dashboard ini digunakan ya memang ini tujuan apa ya, tapi alat bantu untuk mencapai suatu tujuan utamanya, di mana data-data dari IoT itu digunakan untuk kita menganalisis ya, untuk kita analisis untuk mengambil suatu keputusan nantinya. Entah itu secara otomatis misalnya by system, yaitu nanti bisa jadi AI gitu ya, artificial intelligence, atau memang secara manual yang dibaca oleh yang punya wewenang gitu misalnya, untuk bisa menentukan suatu keputusan. Nah, IoT dashboard ini adalah suatu gambaran ya untuk memvisualisasikan data yang diterima dari IoT ya, dari IoT misalnya contohnya dalam bentuk diagram gitu ya, atau ya dalam bentuk menampilkan persentase atau yang lainnya ya untuk dashboard. Nah, tujuannya ya tadi untuk bisa membantu dalam menentukan suatu keputusan gitu ya, untuk IoT dashboard ini. Nah, ini fungsi-fungsi utama dari IoT dashboard itu termasuk dari visualisasi data yang menampilkan suatu data, bagaimana kita menampilkan suatu data-data yang berasal dari perangkat IoT, lalu bagaimana kita mengimplementasikan data tersebut, kita menentukan apa namanya ya, mengatur data tersebut seperti apa, data apa untuk apa, data B misalnya apa gitu. Lalu storage. Nah, storage bagaimana kita menyimpan data-data tersebut. Nah, biasanya dashboard itu ditampilkan dalam bentuk graf, chart, dan juga tabel ya. Nah, itu sesuai dengan datanya. Kalau misalnya datanya sangat banyak, misalnya gitu ya, biasanya nggak ditampilkan dalam tabel, tapi langsung disimpulkan dalam bentuk diagram, graf gitu ya, atau chart gitu ya. Kalau misalnya dalam bentuk tabel, datanya biasanya untuk yang datanya detail data. Nah, ini untuk pengaturan data visualisasi dan organisasinya itu ya digunakan untuk membuat pengguna lebih mudah memahami informasi yang kompleks gitu. Informasi yang sangat banyak gitu ya, gimana caranya dirangkum dalam bentuk dashboard, dalam bentuk graf, dalam bentuk diagram, chart gitu ya, untuk tabel. Jadi sudah untuk rangkuman, bukan data mentah lagi. Misalnya kalau data kayak data suhu misalnya, suhu di suatu wilayah, suhu di Bandar Lampung jam sekian gitu ya, jam 10 menit 56 gitu ya, 30 itu suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya itu kan terlalu banyak ya. Nah, ini langsung dalam suatu ya sudah ada simpulkan lah gitu ya, simpulkan bahwa misalnya dari jam sekian ke jam sekian itu rata-ratanya berapa derajat Celcius gitu. Nah, ini untuk tools yang digunakan untuk membuat dashboard ya, dashboard IoT. Itu ada contohnya Grafana, Kibana, Power BI, BI Business Intelligence, untuk menentukan
dashboard. Oke, nah ini contohnya ya dashboard. Nah ini biasanya bisa ya mengumpulkan data, menampilkan data, menganalisis data dari perangkat ya, dan bisa mengontrol perangkat tersebut juga, gitu ya. Misalnya ini menampilkan data-datanya. Kalau misalnya dirasa misalnya ini kurang tepat atau misalnya agaknya bisa dilakukan kalibrasi misalnya itu mengontrol perangkat ya. Nah ini energi konsumsinya itu, nah kita kalau misalnya detailnya itu setiap berapa menit gitu ditampilkan. Nah ini untuk dashboardnya bisa ditampilkan secara kesimpulan ya, kesimpulannya atau detailnya. Kita mau ingat itu detailnya seperti apa. Jadi kalau data seperti apa, bagaimana dashboard ini dapat menampilkan data yang berguna, informasi yang berguna bagi penggunanya sehingga itu bisa membantu dalam mengambil suatu keputusan penggunanya. Misalnya kayak ini ya konsumsi listrik gitu ya, konsumsi listrik di di rumah misalnya. Bagaimana setiap jam berapa nih konsumsi listriknya tinggi, itu, kenapa tinggi, nah itu bisa dibuat sehingga nanti kita bisa improve ya pengaturan atau penggunaan listriknya gitu. Apakah kita mengurangi jam tersebut atau uh, kita hal-hal yang tidak penting yang ternyata hidup terus gitu ya menghabiskan listrik itu bisa kita ketahui sehingga nantinya kedepannya kita bisa lebih berhemat atau bisa ya lebih efisien dalam menggunakan listrik gitu ya. Nah ini platformnya itu dapat mengambil data ya, dari beberapa source ya, dari macam source, lalu bisa menyimpan datanya, menampilkan datanya, bisa controlling device ya perangkatnya, bisa menjalankan pengujian dan lainnya. Platform dari IoT-nya. Ya. Oke, ini contohnya ya, contohnya gimana alurnya, gimana kita mengatur temperatur, warna LED gitu ya, bisa kita atur dari perangkat, ya, perangkatnya. Lalu ini alat-alatnya, device-nya, lalu lintas, apa untuk suhu dan lain-lain dimasukkan ke dalam IoT platform, lalu ditampilkan dengan dashboard ya, dengan dashboard, lalu kita bisa ya bereaksi ya dengan mengatur misalnya perangkat-perangkatnya itu dari dashboard atau dari perangkat lunak yang kita yang ada pada perangkat kita gitu ya. Misalnya mobile phone, misalnya laptop. Nah ya kita misalnya mengatur lalu lintas itu dengan perangkat ya dengan device artinya misalnya berdasarkan ya tadi kita lihat dari kepadatan jalannya seperti apa gitu ya, misalnya di lampu merahnya ya, bisa kita lakukan gitu untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan data yang didapatkan dari dashboard. Nah ini contohnya banyak digunakan juga, ini ada Blink App. Nah ini untuk ya, aplikasi yang sudah disediakan yang sudah ada di mana dia bisa digunakan.
ini sudah banyak digunakan ya. Nah, ini sudah ada aplikasinya, aplikasi Android yang saya tahu ya, BlinkApp ini untuk melakukan percobaan-percobaan ya. Nah, sebelum kita buatkan sendiri misalnya aplikasi yang untuk perangkat kita mencoba pakai BlinkApp. Nah, ini universal BlinkApp-nya. Tinggal kita sesuaikan aja input datanya untuk BlinkApp, ya output datanya untuk dikirimkan ke view-nya, nanti kita bisa bacanya seperti apa, sehingga kita nggak perlu lagi buat software untuk membaca data gitu ya, untuk menambahkan dashboard misalnya. Nggak perlu lagi kita buat aplikasi Android yang sudah ada di BlinkApp untuk cobaan. Tapi untuk hasil keamanan biasanya kita kita untuk membuat aplikasi sendiri ya, kalau aplikasi sendiri ya kita bisa lebih menambahkannya ya, daripada yang universal. Nah, ini untuk IoT platform. Jadi IoT itu untuk menghubungkan dari berbagai macam perangkat keras, ya, access point dan juga data network ya, ke dihubungkannya ya ke end user ya, ke pengguna akhir ya, aplikasi. Nah, itu platform juga digunakan untuk manage dan otomasi ya, multi-layer teknologi ya, itu adalah ya middleware ya, yang dilakukan sebagai perangkat ya, middleware, perangkat tengah ya, antara tadi hardware dan juga softwarenya. Nah, ini IoT Cloud platform itu dapat mengatur dan mengatur data dari perangkat ya, dari device, dari perangkat mobile, perangkat atau laptop atau yang lainnya, untuk memberikan aksi ketika untuk merespon real time data yang dikirimkan. Nah, di platform contohnya tadi Blink IoT, tadi ada Blink app-nya gitu ya, ada iOS ya, Amazon ya, iOS IoT, GP IoT Core, IBM Watson IoT dan sebagainya. Ada banyak sekali contoh-contoh IoT platform yang kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan perangkat IoT kita ya. Jadi nggak seluruhannya kita kembangkan dari awal, tapi bisa kita gunakan tools-tools yang sudah disediakan di pasaran gitu ya. Sudah banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk tools-toolsnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait software-software yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan perangkat IoT? Gimana? Ada? Nggak ada? Aman, Pak. Oke, aman. Oke, kalau gitu kita coba lihat ya untuk perangkat lunak, dimana ini kita lihat dulu. Ya, ini ya, kita bisa lihat ini Wokui ya namanya untuk perangkat lunak. Nah, ini ya yang bisa kita gunakan, bisa kita ya, lihat ya, sudah ada template-templatenya, projectnya, contoh projectnya seperti apa, ini kita bisa lihat di sini ya.
banyak sebenarnya contoh projectnya. Nah ini board yang bisa kita gunakan ada Arduino, ada Uno, Mega Nano, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico, ada di sini. Kalau ini bahasa pemrograman Rust, MicroPython. Oke, ini contoh-contohnya misalnya kita lihat ini ya, Monopong. Nah ini sudah ada simulasi di simulasi di ini sudah ada contoh programnya. Contoh programnya ini bisa kita pelajari ya dari sini ya, bagaimana alurnya. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana cara buatnya. Kalau misalnya mau disimulasikan ya. Nah ini mainan misalnya kayak gini. Nah, itu ada programnya seperti nah, untuk alat-alatnya ini ada speaker gitu ya, tombol button, ada button, ada LED ya, ada banyak ini misal kalkulator di sini juga gitu. Nah ini project ya. Nah ini contohnya. Ada 664 baris kode untuk membuat seperti ini. Contoh kodenya sudah ada. Ya, atau bisa coba lihat-lihat yang sederhana-sederhana ya. Nah, dokumentasinya, bagaimana cara penggunaannya, dan lain-lain. Ya, nah kalian bisa pelajari di sini ya untuk Wofi, ya, aplikasi Wofi. Oke, ya sampai di sini. Ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada? Cukup? Aman, Pak. Oke, kalau aman ya. Nah, kalau begitu sekarang waktunya penjelasan terkait tugas ya, tugas untuk minggu ini ya. Saya anggap pengganti pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita nggak bertemu ya. Nah ya saya tidak bisa hadir di minggu lalu. Jadi tugas penggantinya dimana saya minta ini ada tugas kelompok. Tugas kelompok satu kelompoknya itu 3-5 orang. Bisa dicatat 3-5 orang. Dimana tugasnya itu saya minta kalian membahas terkait satu perangkat ya, yang dikembangkan di dalam yang ada di Wofi, yang ada di Wofi untuk
contoh programnya, untuk contoh alatnya gitu ya. Nah itu saya minta kalian bahas mulai dari ini perangkat apa gitu ya, lalu perangkatnya ini menggunakan sensor apa aja, menggunakan alat apa aja, board apa yang digunakan gitu ya, mikrocontroller apa yang digunakan misalnya. Itu yang kalian bahas sampai ke dalam programnya juga saya minta kalian bahas di untuk di tugasnya. Nah, tugasnya itu nanti dikumpulkan dalam bentuk seperti laporan ya, laporan untuk ini dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, di kelas nanti dikumpulkan. Oke, jadi bisa kalian cari sendiri ya untuk apa aja projectnya yang bisa kalian apa yang bisa kalian bahas gitu ya di PowerPoint. Misalnya kalian bahas ini tadi 342 nah ininya kalian pakai ini pakainya apa aja, berapa yang dipakai, lalu kalian pakai ini yang dipakai adalah Arduino Mega misalnya. Sampai kalian misalnya bisa menjelaskan kenapa sih pakainya Arduino Mega, kenapa nggak pakai yang lain misalnya. Lalu kode programnya, di kode program loop ini apa aja yang dilakukan, kalian jelaskan secara inilah, simpulkan lah kesimpulannya apa di loop ini dia ngapain aja sih, apa aja yang dilakukan sih di loop ini gitu. Lalu void show, nah void show ini untuk apa, nah fungsi ini save pixel ini untuk apa, fungsi clear untuk apa misalnya. Itu yang perlu dijelaskan. Gimana, cukup jelas untuk tugasnya? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Gimana, cukup jelas? Siapa jelas? Oke, cukup jelas ya. Ya, waktunya atau deadline-nya ya ambil waktu 1 minggu ya, minggu depan tugasnya ajukan melalui kelas yang akan dibuatkan atau tempat pengumpulan tugas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, oke. Pak, jadi itu laporan itu alatnya itu untuk apa? Habis itu komponen-komponennya, kegunaannya sama ngejelasin codingan ya, Pak? Iya, iya, iya. Baik, Pak. Komponen-komponennya kalau bisa dijelaskan ya, komponen-komponennya apa aja dan kenapa pakai komponen itu, untuk apa gitu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Ya, Erik. Izin bertanya Pak, untuk sistem pembagian kelompok gimana ya Pak? Dibagi sendiri aja ya, cari teman. Ya. Tapi kalau nggak punya teman bisa lapor ke saya, nanti saya cari. Satu kelompok berapa orang ya Pak? 3-5 orang. Oke, baik Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup dan tugasnya juga sudah cukup jelas, kalau begitu sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke.